Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami ingin menjelaskan tutorial bagaimana menggunakan Disco. Yang pertama yaitu tutorial ini meliputi step by step untuk proses mining skenario. Di mana ada di sini example skenario ini sebagai manajer purchasing proses yang mana dia sebuah organisasi. Organisasi ini contoh ada pegawai yang membutuhkan komputer baru dan lain sebagainya sebagai manajer uh, menyerahkan purchasing tersebut sebuah komputer tersebut ke purchasing departemen di mana agen tersebut melihat opsi terbaik dari orderan dari supplier yang dimana terakhir yaitu invoice dari pembelian komputer tersebut dari untuk departemen finance. Nah, di sini ada contoh diagramnya. Purchasing proses ada requester yaitu yang butuh, terus manager requester, purchasing agent, supplier penyedia, dan financial manager. Di mana di sini uh, three problem dari proses tersebut ada inefficient operation di mana uh, membuat proses terlihat lebih efisien, compliance di mana menanyakan demonstrat proses is performed according purchasing guideline, terus ada complaint. Terus yang selanjutnya ada analisis goal, ada memahami detail sebuah proses, mengecek uh, deviasi dari tutorial pembayaran dan juga kontrol performance dengan target 21 hari. Di sini ada typical proses mining project, ada question, determine question, process scope, which IT system, terus ada data extraction via IT staff dengan terus ada CSV file or database extract, terus data analysis, discover, assist proses, terus ada answer question, terus juga ada presentasi. Di mana presentasi ini uh, mempresentasikan hasil dari workshop, presentation, atau report. Bisa berbentuk workshop, presentation, atau report. Terus untuk selanjutnya ada di sini skenario di mana proses sudah memenuhi scope. Di sini ada question, data extraction, data analysis, dan juga presentation. Bagaimana proses tersebut berjalan, terus bagaimana kita melihat performa target dengan target batas yaitu 21 hari, dan juga ada deviation from prescribed process. Terus selanjutnya ada data extraction. Data extraction ini IT staff mengekstrak proses history proses dari ERP system yang mana nantinya ERP history proses tersebut menjadi CSV file yang menjadi starting point dari sesi ini. Terus ada data analysis. Data analysis ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu tentang nantinya tutorial bagaimana di diskonya tersebut. Oke, kita masuk ke tahap kedua di mana kita akan mengimplementasikan bagaimana cara menggunakan Disco menurut yang ada di dokumentasi Fluxicon Disco sendiri. Pertama, tahap yang paling penting, tahap yang menentukan bagaimana nanti model proses mining akan dihasilkan adalah inspeksi data. Kita melihat datanya dulu seperti apa, kategorinya seperti apa. Di sini bisa dilihat dari case ID, start time, complete time, activity resource role yang seharusnya sesuai standar yang diperlukan dari Disco sendiri. Di sini ada datanya, kita bisa lihat, dan kalau diperlukan kita bisa melakukan cleaning dulu. Contoh misalkan di sini ada request manager pakai 3. Mungkin kita bisa menggunakan manual seperti kalau misalkan datanya dikit, atau misalkan otomatis menggunakan Python gitu. Jadi manager E-nya diubah jadi E, seperti 3-nya diubah jadi E, seperti itu. Setelah kita sekiranya cukup untuk menganalisis data, melihat, mengeksplorasi, kita bisa langsung masuk ke Disco-nya. Dengan caranya gimana? Kita masuk ke Disco, kita buka aplikasi Disco-nya, pencet yang kiri atas ini, di sini untuk melakukan import start file ses atau file CSV. Di sini
processing example 1 kita buka, terus di sini kita lihat overview nih, kira-kira struktur dari filenya itu seperti apa. Karena kita menggunakan file horizontal bisa dilihat kayak gini. Ini kan kolomnya nggak vertikal nih. Ini cuma ada di satu kolom kolom A gitu. Nanti waktu masuk ke diskonya jadi seperti ini. Ini case ID. Kalau misalkan sesuai standar itu otomatis case ID langsung, start timestamp langsung. Nah, tapi kalau misalkan nggak sesuai standar nih, misalkan ini namanya apalah ngawur gitu, complete tes 1 contoh gitu. Nanti kita bisa manual gitu. Kita pencet yang ada di atas ini, misalkan kita mau ngasih case ID atau activity atau timestamp juga bisa seperti itu. Dan yang tidak diperlukan jadi remove, atau misalkan perlu kasih aja other gitu, tapi kita kasih nama role gitu. Oke. Oops. Tapi buat sekarang kita remove aja dulu. Oke. Setelah kita melakukan eksplorasi dan lain-lain, kita pencet start import. Setelah start import, kita masuk ke halaman utamanya, di mana bisa dilihat pada tahap kali ini itu tuh kelihatan bagaimana modelnya yang dibentuk dari Fluxicon Disco itu kayak gimana. Bisa dilihat di awal ada create purchase, ini nama activity-nya, aktivitasnya, bla bla bla. Terus di sini ini panahnya, di sini bisa dilihat ada angka-angkanya. Ini basisnya masih frekuensi seperti itu. Kalau misalkan kita mau lihat dari performance, bisa dilihat di sini, dipencet frekuensi, performance, beda kan? Oke. Nah, di tabel sini ini tuh ada activity sama path. Kalau misalkan kita lihat, kalau dikecilin, makin simple. Lalu kalau digedein, makin ribet. Nah, ini tuh kita itu memfilter berapa persen aktivitas yang mau ditampilin. Kalau misalkan 0% activity, 0% path, otomatis jadi lebih simple modelnya. Tapi kalau misalkan kita gedein 100% semua, ya ini datanya masih nggak begitu besar, nggak begitu ribet, jadi kelihatannya tidak Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan pathnya 0, jauh lebih ribet yang tadi. Jadi ini tuh ngefilter seberapa persen yang mau aktivitas sama path yang mau ditampilin di modelnya. Nah, misal nih kita penasaran, aku pengen lihat statistiknya dari event log ini. Kita bisa lihat di statistik. Di sini kelihatan overview, activity sama rows. Tapi kalau misalkan kita mau lihatnya variannya gitu, mau lihat variasi flow-nya, kita bisa lihat di case, terus ini varian 1, varian 2, varian 3, dan terusnya sampai ke bawah ada 98 varian ternyata. Nah, di varian 1 ada 88 case. Di sini bisa kelihatan. Tadi case itu ditentukan berdasarkan case ID gitu. 353 berarti case ID 335 gitu. Ada 18 event. Nah, case ID 335 kira-kira flow-nya itu gimana sih cara kerjanya dari awal sampai akhir? Pertama create purchase, analyze purchase, confirm purchase sampai ke pay invoice. Nah, berarti untuk varian 1 karena dia paling banyak ada 88 cases, berarti bisa dikatakan varian 1 itu adalah case adalah varian yang paling umum. Kemungkinan ini merupakan standar yang orang-orang pada umumnya lakukan. Tapi apakah itu bisa dijadikan SOP atau ada anomali, belum tentu juga. Kita harus menganalisis di tahap yang lain. Kembali lagi ke map. Nah, titik-titik itu apa? Titik-titik itu menandakan dari suatu aktivitas yang ini kita itu langsung ngarah ke N. Nah, seperti kayak gini. Cuma bedanya ini kan N-nya di sini. Tapi yang ini N-nya dari yang sini. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Tidak tahu. Kita harus menganalisis terlebih dahulu kenapa itu bisa terjadi. Nah, kembali lagi ke case. Di sini ada graph sama table. Graph itu bentuk grafnya, table itu bentuk tabelnya.
table yang itu yang seperti yang di awal tadi, yang seperti di Excel. Bentuknya kurang lebih kayak gini. Kalau graph itu lebih ke implementasi ininya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian untuk mengecek apakah tentang performa targetnya. Nah, untuk mengecek performa targetnya, kita dapat melakukan filter di bagian kiri bawah, kemudian kita bisa menambahkan add filter. Nah, di sini kita menambahkan performanya. Tadi kan kita mau cek apakah performa mencapai target selama 21 hari. Sini kita pilih set value. Nah, di sini diketahui bahwa 15% case-nya itu lebih dari 21 hari. Oke. Kemudian kita bisa pilih copy and filter. Dan kita pilih create. Nah, di sini juga akan diketahui flow-nya. Nah, di sini diketahui bahwa pada bagian AMER request for quotation requester ini mempunyai banyak flow yang dapat membuat bottleneck. Kemudian untuk kita cara mengetahui rata-rata waktunya, kita pilih ke performance. Nah, kemudian untuk bagian total duration-nya ini kita pilih ke mean duration. Nah, di sini diketahui juga untuk masing-masing rata-rata durasi untuk setiap case-nya. Kemudian kita lanjut untuk bagian animation. Nah, pada bagian animation ini kita bisa klik play untuk mengetahui bagaimana setiap case-nya itu berjalan. Di sini juga bisa percepat. Nah, kemudian pada bagian ini, pada bagian AMER request for quotation requester, ini banyak banget case yang saling bottleneck karena banyak banget yang berjalan gitu. Nah, untuk hasilnya, apakah kita sudah mendapatkan performa targetnya? Nah, ini tidak semua. Terdapat 15% yang lebih dari 21 hari. Kemudian untuk analisis bottleneck-nya ada pada analyze request for quotation. Nah, ini membutuhkan proses change yang dapat dilakukan lebih lanjut. Di section 4 ini muncul pertanyaan, apakah ada penyimpangan terkait standar operasional prosedur? Mungkin bisa dibuktikan pada aplikasi Disco-nya secara langsung. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini untuk Disco-nya setelah datanya diimport. Dan untuk mengetahui penyimpangan bisa dicari di data yang tidak sesuai dengan PET. Contohnya, pada send invoice, dia langsung ke authorize supplier invoice payment. Dan untuk cara mengetahuinya, bisa menggunakan pet yang keluar jalur bisa diklik, lalu bisa difilter di pet. Nah, untuk filter petnya bisa pakai time frame sama performance. Lalu apply filter, lalu di case. Nah, di case ini dia langsung mengarah ke sectionnya dan langsung bisa dicari di tabel. Tadi yang tidak sesuai PET yaitu send invoice dan authorize supplier invoice payment bisa diketahui juga resource-nya. Misal send invoice itu dari QCan, lalu authorize supplier itu dari Pedro Alvarez. Dan untuk menjawab pertanyaan itu bisa menghubungin kedua orang tersebut, bagaimana klarifikasi mereka dan sebagainya. Oke, di part berikutnya kita ada yang namanya organizational view. Nah,
di part terakhir ini kita akan membahas yaitu view dari versi organisasinya. Nah, dari sebelum-sebelumnya itu kita membahas aktivitas atau proses mining ini berdasarkan aktivitas dari si prosesnya itu sendiri, yaitu kontrol atau control flow dari prosesnya itu. Nah, di sini kita akan bahas berdasarkan view kita sebagai organisasional, yaitu di mana kita melihat resource apa aja yang terpakai dan juga kira-kira di bagian mana sih bottleneck-nya si organisasi ini. Oke. Mungkin pertama-tama kita udah punya data yang sebelumnya kita buka tadi. Kita bisa klik di bagian sini aja. Jadi kita klik dulu, terus kita klik yang reload. Nah, dari reload sini kita akan mengganti aktivitas yang tadinya sebagai yang kita lihat prosesnya, itu kita akan menjadi other aja, yang tadinya ini activity, terus kita ganti role itu menjadi activity-nya. Nah, setelah ini sudah selesai diganti ya, dua ini, lalu kita kembali lagi start info. Nah, dari sinilah kita bisa melihat order dari si performanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari role yang paling berat waktunya itu ada di supplier dan purchasing agent, di mana purchasing agent itu istilahnya bagian dari organisasi ya. Jadi kita bisa melihat bahwa di organisasi kita sendiri itu yang paling beratnya ada di purchasing agent. Nah, lalu terakhir kali nih kita udah mendapatkan informasi-informasi sebelumnya ya yang ada dari part 1 sampai dengan part ini. Kira-kira kita harus ngapain sih setelah ini? Nah, dari setelah ini kita bisa mengambil informasi-informasi ini lalu kita berikan kepada organisasi kita dan kita akan istilahnya menjelaskan dan memberikan sebuah solusi sekiranya untuk mempercepat dari proses yang ada, kurang lebih kayak begitu. Nah, maka dari itu selesai sudah tutorial kita terkait on hands tutorial ini Foxconn. Nah, mungkin izin menutup diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.